Setelah kau turun gunung, kau bisa pergi dulu ke grup naga tersembunyi untuk mencari Kinwan Queer, Raja Naga Laut Timur. Dia adalah murid cicitmu di dunia ini. Mungkin dia bisa membantumu. Grup naga tersembunyi. Benar sekali. Ini tempatnya. Nona muda, semua tabib dewa di Laut Timur tidak berdaya dengan penyakit Tuan Tua. Ini benar-benar punya solusi. Di seluruh Laut Timur, hanya Tuan Ken yang merupakan murid keluarga abadi. Jika kita ingin menyelamatkan Tuan, kita hanya bisa datang memohon kepadanya. Berhenti. Satpam, Jongqing, nona muda keluarga Jong dari Laut Timur, memohon audiensi dengan Tuan Ken. Mohon pengertiannya. Tuan Qin sedang dalam pengasingan dan tidak menerima tamu. Kami benar-benar punya urusan mendesak. Tolong bantu kami. Instruksi Tuan Qin sebelum pengasingan. Grup naga tersembunyi disegel selama 3 hari dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Berani melangkah lagi. Dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ini menyangkut hidup dan mati Tuan. Kita tidak bisa terlalu khawatir lagi. Memaksa masuk grup naga tersembunyi cari mati. Nona mude, hati-hati. Nona muda. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ada satu lagi yang datang. Anak muda. Mohon berbaik hati untuk mengumumkan. Katakan saja bahwa Ning Xiaoyao dari Kunlun telah tiba. Sudah kubilang, Tuan Qin mengasingkan diri dan tidak menerima tamu. Tidak bisakah kau mengerti? Kau berani mengabaikan tokenku. Nah, kau tidak yakin ya? Bukan hanya aku melemparnya, aku juga menginjaknya. Kau menyerah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau tidak ingin lengan dan kakimu patah, maka ambilkan itu untukku. Dasar bocah, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Pukul dia. Enak. Bocah kurang ajar, berani bikin rusuh di grup naga. Tidakkah kau tahu ini wilayah Tuan Kia? Menyalahgunakan kekuasaan, arogan, dan sombong. Aku ingin tahu, apakah Kinwan Kui adalah bagaimana dia mengajarimu melakukan sesuatu. Kinwan Kui, Raja Naga Laut Timur. Kinwan Kui. Guru Agun, murid Kunlun, Kinwan Kue. Menyapa Guru Agun. Aku memberimu 1 menit. Datang temui aku di lantai bawah, di grup naga tersembunyi. Terlambat 1 detik. Dan kau tidak akan menjadi penguasa naga laut lagi. Guru Agung, Guru Agun. Ming Yue. Kim Mingyu, Presiden grup naga tersembunyi. Ayah, Cepat, ikuti aku ke bawah menuju gedung perusahaan. 1 menit. Aku akan membuat Kinwan Kui secara pribadi datang ke bawah untuk menyambutku. Bocah, apa kau menganggapku bodoh? Tuan Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Melihat ke seluruh Laut Timur, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya secara pribadi menyambut seseorang. Kapten, mengapa membuang-buang kata dengannya? Aku tidak percaya bocah ini benar-benar sekuat itu sampai dia bisa menghindari peluru. Tuan Qin telah memberi perintah. Mereka yang masuk tanpa izin ke grup naga tersembunyi akan dibunuh tanpa ampun. Tembak. Aku tidak percaya. Semuanya berhenti. Kau sungguh berani. Tuan Qian, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda sedang dalam pengasingan? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu apa yang telah kau lakukan kepada Tuan Yen. Tuan Yen ini murid Kunlun, Kinwan Kue. Menyapa Guru Agung. Qin Ming Yue memberi hormat kepada Maha Guru Agung. Bangun. Kinwan Kui, betapa hebat prestis yang kamu miliki. Jika aku tidak mengirim rohku keluar dari tubuhku untuk memanggilmu keluar dari pengasingan, aku tidak akan melihatmu hari ini. Pengelolaan bawahan murid ini longgar. Aku mohon Guru Agung menghukumku. Murid Kunlun seharusnya membawa manfaat bagi dunia. Karena pengelolaan bawahanmu longgar, maka selama aku berada di Laut Timur, kau tidak akan lagi memegang posisi Raja Naga Laut. Serahkan itu kepada putrimu. Kau akan tetap di sisiku. Dan belajar dengan benar apa itu semangat Kunlun.
Bisa mengikuti di sisi Guru Agung adalah kehormatan Wan Kue. Nona muda, Anda mau kemana? Tidak mencari Tuan Qin lagi. Tidak perlu. Saya sudah membantu Tuan menemukan tabib ilahi yang lebih baik. Cari. Ditemukan. Segera perintahkan semua orang di keluarga Zhong untuk membantu saya menyelidiki secara menyeluruh semua informasi tentang Tuan Nin ini. Ya. Dengan naga melingkar di perut, mengumpulkan air. Dengan gunung megah di belakang, mengamankan kekayaan. Qin Wan Kue. Kau jauh lebih rajin dalam berbisnis daripada dalam mengelola bawahanmu. Murid ini pantas mati 10.000 kali. Sebelumnya, Dewa Luar Barat melarikan diri ke Laut Timur. Guruku berkata, kau bisa membantuku menemukan. Menjawab Guru Agung. Guru Agung menginstruksikan muridmu. Muridmu pakai metode rahasia untuk menyaring dan menemukan dewa-dewa luar barat. Tempat terakhir mereka muncul adalah lokasi di foto. Keluarga Bai dari Laut Timur. Keluarga Bai. Maha Guru Agung kenal dengan seseorang dari keluarga Bai. Ming Yue, kau mungkin tidak tahu. Guru Agung juga pernah berasal dari Laut Timur. Dan bahkan dengan putri sulung mereka, Bai Shikyu, ada kontrak pernikahan. Grup naga tersembunyi kami telah sangat menjaga keluarga Bai selama 3 tahun terakhir ini. Ini juga niat Guru Agung. Dulu, Paman Bai mengorbankan nyawa demi kirim Po ke Kunlun belajar. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Aku tentu akan melakukan yang terbaik untuk membalasnya. Aku telah kembali ke Laut Timur. Apapun yang terjadi, aku ingin hormat dulu pada Paman Bai. Dengan hormat mengantar Guru Agung. Dengan hormat mengantar sesepuh agung. Siapkan pesanan 100 miliar untukku, dan kirimkan ke keluarga Bai. Setelah aku selesai memberi hormat, aku akan pergi ke sana secara pribadi. Ya. Keponakanmu yang tidak berbakti, Nin Xiaoyao, datang untuk memberi hormat kepada Paman Bai. Tiga tahun lalu, keluarga Baiku musnah. Demi aku lolos, Paman Bai rela korbankan nyawanya. Kebaikan yang besar ini, Xiaoyao tidak akan pernah melupakan. Kali ini, Xiaoyao kembali ke Laut Timur. Pertama, untuk melenyapkan Dewa Luar Barat, melindungi keamanan Laut Timur. Dan kedua, adalah untuk secara pribadi mengurus keluarga Paman Bai. Untuk membalas kebaikan besar dari dulu. Gagak-gagak bersuara parau, dan kabut beracun berkumpul. Keluarga Bai memang telah terjerat oleh Dewa Luar. Kamu adalah Bai Shikyu, putri sulung keluarga Bai. Nin Xiaoyao. Shikyu. Bibi San. Shen Kling, ibu Bai Shikyu. Bai Sai, kepala keluarga Bai. Paman kedua Bai. Siyut. Bai Siyut, nona muda keluarga Bai. Aku kembali. Kenapa kau kembali? Belum cukupkah kau mencelakai keluarga kami? Mama, kakak, jangan pedulikan dia. Dulu itu karena dia. Ayah terbunuh. Tepat sekali. Jika bukan karena dia, kakak tidak akan mati. Bocah ini menyebabkan keluarga Bai kami hampir hancur. Menamparnya berarti membiarkannya lolos dengan mudah. Usir dia, usir dia. Mama, jangan emosi. Aku akan bicara dengannya. Nin Xiaoyao, kamu juga sudah melihatnya. Keluarga Bai kami tidak menyambutmu. Shikyu. Dulu, keluarga Ninku musnah, dan Paman Bai ikut terlibat. Itu salahku. Kali ini aku kembali untuk meminta maaf. Sebagai balas budi. Keluarga Bai tidak membutuhkan rasa terima kasihmu. Pergi saja. Dulu, Paman Bai meninggal karena aku. Kebaikan ini, aku harus membalasnya. Meskipun 3 tahun terakhir ini, aku diam-diam memerintahkan Qin Wan Kue untuk banyak membantu keluarga Bai. Kebaikan yang sesungguhnya masih perlu. Kubalas langsung ke keluarga Bai. Omong kosong. Tuan Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Kau anjing liar. Hak apa yang kau miliki untuk memerintah Tuan Qin? Tidakkah kau tahu?
Hanya karena satu kalimat darimu itu, kau akan melibatkan keluarga baik kami menuju kehancuran yang tak terpulihkan. Jika paman kedua tidak percaya padaku, aku bisa memiliki Qin Wan Kui datang secara pribadi untuk menjelaskan kepadamu. Cukup, Nin Xiao Yao. Dalam 3 tahun terakhir, keluarga baik melalui usahaku telah bangkit dari situasi putus asa. Itu juga setelah beberapa kali kunjunganku. Kami akhirnya dapat kesempatan kerjasama dengan grup naga tersembunyi. Sekarang, hanya dengan satu kalimat darimu, kamu ingin menghapus kerja keras 3 tahunku. Kamu sangat mengecewakanku. Sikyo, kita setidaknya punya pertunangan. Mengapa aku akan menggunakan masalah seperti itu untuk menipumu? Nin Xiao Yao, jika kau tidak menyebutkan pertunangan itu, aku pasti sudah lupa. Kau sudah buron selama 3 tahun, tidak bisa mencari nafkah di luar sana. Sekarang, hanya dengan kontrak pernikahan, kau ingin mengikat adikku dan menumpang hidup di keluarga baik. Aku, Nin Xiao Yao, aku tak akan sampai pakai kontrak nikah sebagai alat eksploitasi. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah menginstruksikan Qin Wan Kui untuk membawa ke keluarga bayimu kontrak 100 miliar. Begitu kontrak itu tiba, kau akan tahu apakah aku punya kemampuan untuk membayar kembali. Pesanan 100 miliar grup naga tersembunyi yang ada di sini. Chu Jian, tuan muda keluarga Chu. ZQ. Lama tidak bertemu. Tuan Muda Chu. Nin Xiao Yao, kamu melihatnya. Tuan ini adalah putra wakil presiden grup naga tersembunyi. Tuan muda keluarga Chu, Tu Jieng. Dia adalah orang yang benar-benar bisa membantu keluarga baik kita. Tuan muda Chu, hari ini adalah hari keluarga baikku. Untuk memperingati mendiang ayahku, apa yang kamu lakukan di sini? ZQ. Aku punya kabar baik untukmu. Kontrak pesanan pembelian grup naga tersembunyi. ZQ. Berkat usahaku dan ayahku, kami akhirnya berhasil mengamankan pesanan 100 miliar ini untuk keluarga bayimu dari Tuan Kia. Aku tahu datang kemari hari ini untuk memberitahumu ini sangat tidak pantas. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak membagikan kabar baik ini kepadamu. ZQ. Hatiku tulus padamu. Kau baru saja mengatakan bahwa kontrak 100 miliar keluarga bayi diamankan olehmu untuk keluarga bayi. Hal macam apa ini? Tuan muda Chu, jangan pedulikan dia. Dia hanya tunangan adikku saja. Dan kenyataannya, dia adalah pelaku yang menyebabkan kematian ayahku. Kau itu? Nin Xiao Yao kan? Kau meninggalkan Ziqin selama 3 tahun. Dan sekarang kau telah jatuh begitu rendah. Kau masih berani kembali. Dia tidak bisa mencari nafkah di tempat lain. Jika dia tidak kembali untuk menempel pada keluarga baikku, dia mungkin akan mati kelaparan. Si Yun, jangan banyak bicara. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Kau bilang, kontrak 100 miliar ini diamankan olehmu untuk keluarga bayi. Tentu saja, aku adalah Tuan Muda Chu. Dari 4 keluarga besar Laut Timur, ayahku bahkan adalah wakil presiden grup naga tersembunyi. Kontrak ini tidak diamankan olehku. Apakah kau yang mengamankannya untuk ZQ? Benar sekali. Nin Xiao Yao, sudah cukup. Sudah kubilang, keluarga Bei tak butuh balas budimu. Aku juga tidak pernah percaya bahwa kamu memiliki kemampuan dapat pesanan 100 miliar dari grup naga. Baiklah, ZQ, jangan marah. Karena Tuan Nin ini begitu berani dan berani bersaing denganku untuk kontrak grup naga tersembunyi. Nanti, kita berdua akan pergi ke konferensi penawaran. Maka kita akan tahu siapa yang berbohong. Tuan muda Chu, tolong jangan mengolok-olok Tuan Nin ini lagi. Begitu kita berada di lokasi konferensi lelang, dia akan menghadapi semua keluarga kuat di Laut Timur. Menghadapimu secara langsung. Apa dia berani? Apa yang perlu ditakuti? Kamu, JQ, karena dia mencari mati. Maka ajak saja dia, agar dia benar-benar yakin. Dengan begini, kita juga bisa dengan sah mengusirnya dari keluarga baikku. Ya, nasihat sia-sia bagi pencari celaka. Ayo pergi. Sekarang sudah terlambat bahkan jika kau ingin menyesalinya. Tidak heran semua anggota keluarga Bai dan Chu Jiang itu sangat arogan dan penuh kedengkian. Ternyata mereka semua telah dipengaruhi oleh dewa-dewa luar dan menderita halangan wawasan. Sepertinya untuk mencari tahu akar masalahnya, aku tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke konferensi lelang yang disebut-sebut itu.
Nona muda, Lin Xiaoyao telah ditemukan. Di mana dia? Di lokasi konferensi lelang grup naga tersembunyi. Bawa semua anggota inti keluarga Jong dan menuju ke konferensi lelang. Kita harus menemukan Tuan Nin itu. Nin Xiaoyao, di dalam adalah lokasi konferensi penawaran. Jika kamu mengakui bahwa kamu berbohong sekarang, masih belum terlambat. Karena kita sudah di sini, kita sebaiknya masuk dan melihat-lihat bersama. Masih saja keras kepala. Karena beberapa orang begitu ingin dipermalukan. Lalu apa yang kita tunggu? ZQ. Ayo masuk. Perjamuan lelang grup naga tersembunyi. Presiden Bai, sepertinya Seoul Telek, kepala keluarga Seoul. Presiden Bai bertekad untuk menang konferensi penawaran ini. Kau bawa seluruh keluargamu ikut serta. Ini adalah Yang satu ini. Ini adalah kerabat miskin dari keluarga Presiden Umum Bai, yang tanpa malu-malu bersikeras mengikuti Presiden Umum Bai, perjamuan penawaran ini. Dia juga ingin datang dan ikut campur. Presiden Umum Bai. Ini adalah konferensi penawaran grup naga tersembunyi. Jangan biarkan mereka, orang-orang dengan niat buruk masuk dan merusak acara penawaran pentingmu. Itu akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Kau harus berhati-hati. Terima kasih, Presiden Chu. Saya menghormatimu. Chu Chenli, kepala keluarga Chu. Para tamu terhormat. Grup naga tersembunyi kami baru saja menerima kabar bahwa seorang tokoh penting akan segera menghadiri konferensi lalang ini. Nona muda secara khusus menginstruksikan saya untuk meletakkan kursi di panggung tinggi. Mengundang tokoh penting ini duduk memberi hormat. Siapa sebenarnya sosok penting ini? Sampai nona muda keluarga Qin pun harus mengatur kursi tambahan untuknya sementara. Dan itu bahkan kursi utama. Aku tidak tahu. ZQ. Aku dengar dari ayahku bahwa di balik grup naga tersembunyi ini selalu ada sosok penting yang mendukungnya. Perjamuan malam ini, sosok penting ini juga akan hadir. Tokoh penting di balik grup naga tersembunyi. Jika keluarga Meiku bisa mengenal orang penting ini, kami pasti akan melompati gerbang naga dan naik ke surga dalam satu langkah. Keluarga Qin cukup masuk akal. Nin Xiaoyao, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, aku akan duduk di kursi itu. Berhenti di situ. Nin Xiaoyao, apakah kamu tahu acara macam apa ini? Siapa beri kamu keberanian? Berani bermimpi duduk di kursi itu. Dia benar-benar udik. Mengira dia bisa membuat masalah di mana saja. Ketidaktahuan memang tidak mengenal takut. Kau Miem. Kursi yang disiapkan Nona Kiem untuk sosok penting itu, kau berani mengincarnya. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kursi ini di atas panggung. Awalnya disiapkan untukku. Mengapa aku tidak berani? Nin Xiaoyao, sudah puas bikin masalah. Maksud perkataanmu adalah sosok penting itu adalah kau. Aku tidak akan menyebut diriku sosok penting. Namun, orang di balik grup naga tersembunyi. Memang aku. Nin Xiaoyao, aku membawamu ke tempat ini hari ini untuk membuatmu menyadari jarak antara kamu dan aku bukan untuk kamu membuat masalah. Kamu tahu dengan ini, kamu akan melibatkan keluarga baikku. Kau Miem. Tuan muda ini benar-benar mengagumimu. Kau bisa saja mengoceh omong kosong di keluarga Bai. Tapi kau malah lari ke mengoceh kata-kata liar di perjamuan penawaran. Dan bahkan berani menyamar sebagai sosok penting itu. Apa yang terjadi? Wakil Presiden Chu. Ayah, ada orang gila di sini. Mengoceh omong kosong di sini. Mengatakan dia adalah sosok penting malam ini. Omong kosong belaka. Di balik grup naga tersembunyi kami, tokoh penting yang berdiri, memiliki status terhormat seperti apa? Keberadaan yang bahkan aku, wakil presiden, tidak bisa membayangkannya. Dan kau ini siapa? Nin Xiaoyao, kau dengar itu? Cepat minta maaf kepada Wakil Presiden Chu. Kursi ini di atas panggung. Awalnya disiapkan untukku. Orang di balik grup naga tersembunyi. Memang aku. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Mengapa aku harus meminta maaf? Kamu, Presiden Bai, tidak perlu marah. Untuk seseorang yang begitu tidak masuk akal, usir saja dia. Seseorang, tangkap orang ini. Bajingan ini masuk tanpa izin di lelang. Dan usir dia. Ya. tunggu. Nin Xiaoyao, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Minta maaf ke Wakil Presiden Chu sekarang. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Udik, sebaiknya kau dengarkan adikku sekarang juga. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu hari ini untuk menukar martabatmu dengan nyawamu. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Dan kalian semua menekanku, menuntut permintaan maaf dariku, dan menyuruhku pergi. Lalu, bagaimana jika aku mengatakan bahwa hari ini aku bersikeras untuk berjalan dengan hormat ke platform tinggi ini dan duduk di kursi tinggi ini? Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Kau punya nyali. Seseorang. Ayah. Aku ingin melihat bagaimana anak ini mencari mati hari ini. Apa dia berani berjalan ke sana dan merebut kursi utama di panggung tinggi ini? Nin Xiaoyao, ini adalah kesempatan terakhirmu. Segera minta maaf, lalu tinggalkan tempat ini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika aku pergi, kursi ini akan menjadi tidak berarti. Dan konferensi lelang ini, apa gunanya diadakan? Dia benar-benar naik. Dia benar-benar punya nyali. Semuanya. Kalian mau tahu apakah aku berani duduk di kursi utama ini? Sekarang aku sudah duduk. Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Nin Xiaoyao, turun sekarang. Jika tidak, dengan tindakan perampasanmu saat ini, seluruh wilayah Laut Timur tidak akan ada tempat bagimu. Orang-orang yang kau maksud, yang akan membuatku tidak punya tempat tinggal. Apakah ini? Tepat sekali. Kau menyinggung grup naga tersembunyi dan memprovokasi keluarga Qian. Hari ini, keluarga Cuuku bersumpah di sini bahwa di wilayah Laut Timur, kami akan mengusirmu, Nin Xiaoyao. Kau ingin mengusirku? Keluarga Cuumu tidak cukup berkualitas. Lalu, bagaimana jika keluarga Shuku ikut bergabung? Dan keluarga Zuku. Sulu, Dan Hei Xiaokun, keluarga Heko. Hari ini, 4 keluarga besar kami dari Laut Timur bersumpah bersama di sini untuk sepenuhnya membasmimu, Nin Xiaoyao, dari wilayah Laut Timur. Apa kami sudah memenuhi syarat sekarang? tidak cukup. Bahkan pemimpin dari 4 keluarga besar kalian, keluarga Qin, jika mereka datang ke sini, masih tidak akan cukup. Kau mencari masalah. Nona Qin sedang dalam perjalanan sekarang. Ketika dia tiba, aku akan membuatmu berlutut di sini, di panggung tinggi di lokasi lelang, dan bersujud sebagai permintaan maaf kepada 4 keluarga besar kami dari Laut Timur. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu saja di sini. Mari kita lihat, setelah Qin Mingyu tiba, siapa yang akan berlutut di sini. Pada akhirnya, Kau, Nona Qin Mingyu telah tiba. Chu Chenglin dari keluarga Chu, dengan hormat menyambut Nona Qian. Dengan hormat menyambut Nona Qin, apa yang kalian semua lakukan? Nona Qian, ini karena ketidakmampuan keluarga Chu saya membiarkan badut belaka. Maafkan saya telah mengganggu Anda. Nona Qian, mohon maafkan kami. Nona Qin, Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan ini, seorang orang gila menyelinap masuk. Dia ambil kursi untuk tamu penting itu. Kursi itu. Dan dia tanpa malu-malu menyamar sebagai tamu penting itu. Aku akan menyuruh seseorang menangkapnya sekarang dan menyerahkannya kepada Anda untuk diadili. Bocah ini sombong dan angkuh, dan tidak menghargai siapapun. Dia tidak hanya menghina 4 keluarga besar kami, tetapi juga berbicara tidak hormat tentang keluarga Kim. Aku mohon padamu, Nona Kim, biar aku patahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya dari Laut Timur. Nin Xiaoyao, kau lihat. Kalau kau akui kesalahan lebih awal, 4 keluarga besar kami hanya akan mengusirmu, dan kau bisa mempertahankan nyawa anjingmu. Sekarang Nona Qin sudah di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. aku sangat menantikannya. Nin Xiaoyao, kamu masih menolak mengakui kesalahanmu, benarkah? Nona Qin sudah di sini. Jika kamu masih bersikeras dalam delusimu dan membuat Nona Qin marah, bahkan jika keluarga Beiku ikut campur, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bai Sikil, di dunia ini, bagaimana bisa seorang tuan meminta maaf kepada seorang pelayan? Nin Xiaoyao, aku benar-benar ingin tahu. Untuk seseorang sepertimu udik berpikiran dangkal, tanpa latar belakang atau koneksi terkemuka, hanya untuk menyelamatkan muka sesaat. Untuk membuat musuh dari semua atasan yang hadir ini, dan menantang mereka yang hanya bisa kamu kagumi. Sepanjang hidupmu, hanya untuk berakhir seperti anjing kalah. Kehilangan nyawamu di sini. Apakah itu sepadan? Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Akui kesalahanmu sekarang. Dan kamu mungkin masih memiliki secercah harapan. Mereka, para atasan. Mengapa kita tidak membiarkan para atasan ini bertanya padanya, Qin Mingyue? Aku berani mengakui kesalahanku ini. Apakah Qin Mingyue berani menerimanya? Nin Xiaoyao, berani panggil Nona Qin lengkap. Nona Qin, mohon tenang saja. Sekarang juga, saya akan membawa bocah ini mencabut lidahnya dan melampiaskan kemarahan Anda. Orang Odie, mari kita lihat bagaimana kau mati. Baiklah. Qin Mingyue, aku hanya memanggil namamu.
dan mereka ingin mencabut lidahku. Bawahanmu benar-benar sombong. Nin Xiaoyao, diam. Tahukah kamu? Kamu sudah menyebabkan bencana besar. Nin Xiaoyao, kematian sudah di depan matamu. Namun kau masih berani memprovokasi Nona Kier. Nona Kier, mohon hukum dia seberat-beratnya, sebagai peringatan bagi yang lain. Dasar bodoh buta. Nona Kier, Anda adalah... Nyah, Selesai sudah. Orang gila ini telah benar-benar membuat Nona Qin murka. Ketika keluarga Qin marah, darah akan mewarnai ribuan li. kakak, si Udik ini, dia sudah menyinggung semua orang. Sebelum Nona Qin benar-benar kehilangan kesabaran, kita harus cepat pergi. Jika kita terus membuang waktu seperti ini, keluarga kita sendiri juga akan hancur. Nin Xiaoyao, aku sudah memperingatkanmu. Kamu sendiri yang mencari mati. Keluarga baik kami tidak berutang apapun padamu. Ayo pergi. Qin Mingyu dari Laut Timur, mewakili keluarga Ken, memberi hormat kepada Tuan Nin. Silakan bangkit. Nona Qin, apa ini? Bagaimana mungkin? Nona Kier, dia hanyalah seorang orang tak berguna tanpa uang atau kekuasaan. Dia hanya ingin menikah ke keluarga baik. Bagaimana dia dapat perlakuan istimewa dari Anda? Tuan Nin adalah tamu terhormat keluarga Kenku. Sekumpulan orang bodoh buta. Beraninya kalian berbicara tidak sopan kepada Tuan Nin. Apa kalian bosan hidup? Bai Sikil. Kebenaran ada tepat di depan matamu. Apakah kau percaya sekarang bahwa kontrak 100 miliar yang kusebutkan itu nyata? Dan kursi kehormatan ini disiapkan untukku. Tidak mungkin. Kamu hanya seorang pengemis kecil yang pernah diselamatkan oleh keluarga baikku. Seorang anak miskin yang ingin bergantung pada keluarga baikku. Bagaimana bisa kau berubah menjadi orang besar yang bahkan keluarga Qin Laut Timur perlakukan dengan sangat hormat? Baiklah, karena memang begitu. Qin Mingyu, kau katakan sendiri padanya. Siapa aku? Kursi kehormatan hari ini awalnya disiapkan olehku untuk Tuan Nin, mengingat status dan kedudukan Tuan Nin, kesediaannya untuk duduk di sana, memberi kehormatan keluarga Kenku. Adapun keluarga baik kalian, keluarga kelas 3 di Laut Timur, jika Tuan Nin tidak menginstruksikannya, bagaimana kalian layak kerja sama keluarga Ken? Pesanan 100 miliar ini, hanyalah Tuan Nin mengingat ikatan lama, dan memberi sedekah kepada keluarga baik. Nin Xiaoyao, sebenarnya kau ini siapa? Kakak, Nin Xiaoyao ini, pasti simpanan Qin Mingyu. Keluarga Qin adalah Raja Naga Laut Timur, jika tidak ada hubungan pribadi. Bagaimana Qin Mingyu bisa bertindak begini? Nin Xiaoyao, kau cukup pandai menyenangkan orang, bukan? Kau benar-benar berhasil memenangkan hati putri sulung keluarga Ken, sampai sejauh ini, hingga dia rela menawarkan pesanan 100 miliar, untuk membantumu mendapatkan ketenaran. Bai Siyun, beraninya kau berbicara buruk tentang Tuan Nin, Nona Qin. Aku menghormatimu sebagai pahlawan wanita, seorang pahlawan sejati. Tapi Nin Xiaoyao ini, hari ini, mengandalkan pengaruh keluarga Qin, sangat arogan dan sombong. Jika kau membiarkannya terus seperti ini, itu mungkin akan merusak reputasi Raja Naga Laut Timur. Bagaimana saat keluarga Qin ku bisnis? Sekarang giliranmu, keluarga baik, untuk menunjuk-nunjuk. Nona Kier, 4 keluarga besar kami soal keluarga Qin Anda. Selalu hormati Anda. Apa yang saya katakan hari ini, hanyalah karena saya tidak ingin Anda oleh orang tak berguna ini ditipu dan diperdaya. Tapi campur tangan paksa Anda atas namanya hari ini. Khawatir ini pengaruhi reputasi keluarga Qin Anda, menyebabkan kerugian besar. Demi martabat keluarga Qin Anda, mohon pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Aku harap Nona Qin pertimbangkan lagi. Saya harap Nona Qin pikir ulang. Saya masih harap Nona Qin pikir ulang. Dia, Qin Mingyu, tidak membelaku. Melainkan, dia berhati baik, dan sedang memperjuangkan jalan keluar untuk keluarga bangsawan Laut Timurmu. Kau pengecut, bersembunyi di balik wanita. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting? Saya sudah melihat banyak orang tak berguna seperti Anda yang berlaga dan memamerkan kekuasaan pinjaman. Semakin tinggi Anda melompat sekarang, semakin Nona Qin muak dengan Anda, semakin keras Anda akan jatuh. Nin Xiaoyao, kau harus tahu kapan harus berhenti. Semakin kau bertingkah seperti ini, memamerkan kemuliaanmu yang tak terbatas, itu tunjukkan kau orang picik yang dapat keinginannya. Apakah kau mengerti? Aku, Nin Xiaoyao, jangan pernah bergantung pada siapapun, karena aku adalah sandaran terbesarku sendiri. Tuan Nin, mengapa Anda perlu bergantung pada orang lain? Kamilah yang seharusnya bergantung pada Tuan Nin. Tuan Nin benar, saya berusaha amankan jalan bertahan hidup bagi keluarga bangsawan Laut Timur. Jika Anda berakal sehat, sekarang Anda akan meminta maaf dan menebus kesalahan kepada Tuan Nin. Jika tidak, dengan setiap perkataan dan tindakan Tuan Nin, keluarga bangsawan Laut Timur akan langsung musnah.
Nona Kia, 4 keluarga besar kami selalu melayani keluarga Qin Anda dengan rajin dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Patriark Qin. Tapi sekarang Anda meminta kami untuk meminta maaf kepada orang ini. Apakah dia pantas? Nona Kia, maafkan kejujuran saya. Meminta maaf kepadanya. Keluarga Chu saya tidak bisa melakukannya. Tuan Muda Chu benar. Nona Kia, 4 keluarga besar kami selalu sangat mengagumi Patriark Qin. Tapi Anda meminta kami untuk meminta maaf kepada pria simpanan ini. Keluarga Hei saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Keluarga Zhuku Keluarga Zhu saya juga merasa sulit untuk mematuhinya. sulit untuk mematuhi. Apakah 4 keluarga besar berencana untuk memberontak? Nona Kia, maafkan kejujuran saya. Anda bukan Raja Naga Laut Timur sekarang. Kami menghormati keluarga Qin Anda dan menghormati Patriark Qin. Itu karena kami berharap keluarga Qin Anda akan menegakkan keadilan. Namun Anda terus-menerus memihaknya, membiarkannya naik ke tampuk kekuasaan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak punya pilihan selain meminta Patriark Qin untuk menegakkan keadilan. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Raja Naga Laut Timur sudah berganti tangan. Baru kemarin, King Wan Kui sudah turun tahta. Sekarang, Raja Naga Laut Timur yang baru tidak lain adalah King Ming Yue sendiri. Nin Xiaoyao, apakah kau berbohong bahkan tanpa menyusun naskah? Patriark Qin sehat dan kuat, dan memimpin 4 keluarga besar kami menuju kejayaan 30,50 tahun, tak masalah. Mengapa berbicara tentang turun tahta? Jika aku menyuruhnya turun, dia tidak punya pilihan selain turun. Lin Xiaoyao, kau telah menghina 4 keluarga besar, dan kau juga telah menghina keluarga Qin. Nona Qin mendukungmu, dan kami memang tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi Anda secara terbuka memfitnah Tuan Qin. Apa Anda pikir tidak ada siapa-siapa lagi di Laut Timur? Nona Qin, Anda telah berulang kali memihaknya, dan kami telah menerimanya. Tapi sekarang dia menghina Tuan Qin kami yang terhormat. Kami tidak bisa mentolerir masalah ini. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu diri. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Nin. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Ini adalah tanda kepala keluarga Qin. Segel Nage. Kemarin, ayah serahkan jabatan kepala keluarga ke aku. Sekarang aku adalah kepala keluarga Ken. Aku adalah Raja Naga Laut Timur yang baru. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Nona Qin, Anda sebenarnya, demi orang tak berguna ini, mencuri segel naga keluarga Anda. Nin Xiaoyao, kau menyihir Nona Qin untuk mencuri segel naga keluarga mereka. Kejahatan apa yang harus kau dihukum? Penjaga tangkap dia untukku. Serahkan dia kepada Tuan Qin. Aku ingin melihat siapa yang berani. Nona Qin, Anda benar-benar bingung. Ya, Nona Qin. Saya tahu Anda tertipu oleh pria simpanan ini. Ketika saya membawanya ke hadapan Tuan Qin, saya akan mengatakan bahwa dia mencuri segel naga ini. Sekumpulan idiot. Karena kau mencari mati. Aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Qin telah tiba. Selamat datang, Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Qin, Yang terhormat Tuan Qin, kami punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Ada apa-apa yang ingin Anda laporkan? Orang ini, Nin Xiaoyao, pada jamuan lelang ini, telah melakukan 7 kejahatan besar. Kejahatan pertama, datang tanpa diundang, bikin keributan di jamuan lelang. Kejahatan kedua, berbicara dengan sombong, menunjukkan hinaan pada 4 keluarga besar. Kejahatan ketiga, tidak menghormati keluarga Qin, dan tidak menghormati Nona Qin. Kejahatan keempat, menolak untuk mengindahkan nasihat, dan tidak menghargai hierarki. Duduk di kursi utama berperingkat, tinggi keluarga Qi yang disiapkan untuk tokoh penting. Kejahatan kelima, memutarbalikkan benar dan salah, dan memfitnah Anda, Tuan Qin. Kejahatan keenam, mencuri tanda keluarga Qin, segel nage, dan memperlakukan wewenang keluarga Qin seperti permainan anak-anak. Kejahatan ketujuh, bersikap sombong dan tidak sopan, dan tidak tahu etikat yang benar. Tuan Qin telah tiba secara pribadi. Namun lihatlah dia. Dia masih duduk sendiri di kursi utama, berperingkat tinggi ini. Kursi utama tingkat tinggi. Setiap dari 7 kejahatan besar yang telah dia lakukan ini, setiap pelanggaran berat, dihukum potong anggota tubuh. Tuan Qin, lihatlah dia. Bahkan sekarang, orang ini tidak menunjukkan penyesalan, dan sangat sombong. Kami minta Tuan Qin beri hukuman paling berat, sebagai peringatan bagi semua. Tuan Qin, orang ini berasal dari kalangan rendah. Karakternya bijak. Dia menipu dan mengakali. Benar-benar bejat. Dia gagal jadi menantu tinggal di rumah kami. Dan sekarang dia malah mengincar Nona Kim. Keluarga Shou saya juga memohon Tuan Qin untuk mengeksekusi Nin Xiaoyao. Kami memohon Tuan Qi untuk mengeksekusi Nin Xiaoyao. Eksekusi dia.
Saya rasa Anda yang seharusnya dieksekusi. Tuan Kie, Anda adalah... Qin Wan Kui. Aku sudah cukup melihat sandiwara ini. Waktunya mengakhiri. Ya, Nin Xiaoyao, itu Tuan Qin. Apakah kau bosan hidup? Nin Xiaoyao. Kau mencari mati. Nama Raja Naga Laut Timur. Beranikah kau memanggilnya begitu saja? Paman-paman yang terhormat, Nin Xiaoyao ada di sini. Berulang kali menghina Tuan Qin. Jika 4 keluarga besar kita tidak melakukan apa-apa lagi, dia kira 4 keluarga besar kita mudah ditindas. Tuan Qin, saya sekarang akan memotong orang ini menjadi 1000 keting dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Untuk Anda, Tuan Qin, untuk meredakan kemarahan Anda. Bukankah mati seperti ini terlalu mudah baginya? Lemparkan dia ke dalam api penyucian 9 nether agar dia tidak bisa hidup maupun mati. Keluarga Zhu saya baru-baru ini mengembangkan racun bernama pil 10.000 semut pemakan jantung. Dia sempurna untuk mengujinya. Benar, Tuan Qin. Selama Anda memberi perintah, 4 keluarga besar Laut Timur pasti akan membuat Nin Xiaoyao menderita kutukan abadi. Tuan Qin, Anda adalah... Tuan Nia, ini karena bawahan saya kurang disiplin. Mengenai masalah hari ini, saya pasti jelaskan pada Anda. Bangkitlah. Tuan Qin, orang ini telah melakukan 7 kejahatan besar. Bukan hanya kau tidak menyalahkannya, tapi kau bahkan berlutut di hadapannya. Sekumpulan anjing bajingan. Kalian berani ribut di depan Tuan Yen. Cepat kemari, dan minta maaf kepada Tuan Yen. Tuan Qin, apa Anda benar-benar ingin kami minta maaf kepada orang tak berguna? Ya, Tuan Qin, aku tidak tahu hubunganmu dengan orang tak berguna ini, tapi tindakannya hari ini, semua yang hadir telah menyaksikannya. Kau ingin kami meminta maaf padanya. Jika masalah ini tersebar, di mana martabatmu, Tuan Qin, akan ditempatkan. 4 keluarga besar kita akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Qin, bukan berarti 4 keluarga besar kami menentang Anda. Tuan Qin, hanya saja untuk hal-hal yang menyangkut Tuan Qin, kami bisa maju. Siap mati 10.000 kali tanpa penyesalan. Tapi, jika Anda membuat kami meminta maaf kepada bajingan tak tahu malu ini, itu akan menjadi pukulan bagi martabat Anda. Tuan Qin, Anda harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mohon, Tuan Qin, pertimbangkan situasi keseluruhan. Tuan Qin, sebelum kau tiba, orang ini mengoceh omong kosong di sini, mengatakan kau akan turun tahta dan menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga kepada Nona Qin. Ketidakhormatan yang begitu terang-terangan. Nin Xiaoyao ini pantas dihukum mati. Pantas dihukum mati. Hanya Anda berani ribut di depan Tuan Yen. Kemarin, saya memang menyerahkan posisi kepala keluarga Qin kepada Mingyu. Apa ada di antara kalian yang keberatan? Kami tidak akan berani. Mulai sekarang, Mingyu adalah Raja Naga Laut Timur. Apa ada di antara kalian yang berani menentangnya? Tidak akan berani. Tidak akan berani. Saya rasa saya terlalu lunak. Membiarkan kalian hidup terlalu nyaman. Sampaikan perintah saya. Mulai sekarang. Keluarga Qin saya tidak akan lagi melindungi 4 keluarga besar Chu, Xiong, He, dan Shu. Ya, ini. Anda harus memikirkan cara apa yang akan kita lakukan. Tuan Qin, sama sekali tidak. Kami tahu kami salah. Ya. Kami tahu kami salah. Karena kau tahu kesalahanmu. Mengapa kau tidak segera meminta maaf kepada Tuan Nin? Tuan Nin, hari ini saya buta dan bodoh. Dan menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang. Dan berharap Anda sudi memaafkan saya. Tuan Yen, ini semua salah paham. Kami juga percaya kebohongan dari keluarga Chu itu. Di sini, keluarga He saya meminta maaf kepada Anda. Jadi, semuanya hanya salah paham. Ya, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Keluarga Zhu saya juga meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf kepada Anda. Keluarga Chu saya. Tunggu, Chu Jiang telah berulang kali menentang Tuan Nin, menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Nin. Kejahatannya tidak termaafkan. Sebagai seorang ayah, Anda gagal mendisiplinkan putra Anda. Tuan Nin, saya mohon izin hukum keluarga Chu. Baiklah. Ya. Saya umumkan keluarga Chu mulai sekarang dimusnahkan. Anggota klan mereka di wilayah Zhongxia dilarang ikut perdagangan, dilarang terjun ke pemerintahan. Keluarga Chu saya. Ini berarti kehancuran kami. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Keluarga Chuku memiliki kekuatan besar. Kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Qin Mingyu. Betapa menjengkelkannya dia.
Bawa mereka berdua pergi. Ya, Nin Xiaoyao, aku akan membunuhmu. Tuan Nin. Bagaimana seharusnya orang-orang yang tersisa ini ditangani? Bukankah mereka bilang itu semua salah paham? Ya, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Menurutku, mengapa tidak mengusir mereka saja dari Laut Timur? Tuan Nin, Anda pasti bercanda. Tuan Yin, tolong jangan menggoda kami. Pengusiran ini adalah masalah serius. Tolong jangan bercanda. Bercanda. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Nin, malam ini kami memang salah duluan. Tapi Anda ingin mengusir kami. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tuan Yin, bagaimana menurut Anda tentang ini? Kami telah menyinggung Anda. Anda mengusulkan kompensasi. Apakah Anda menginginkan rumah, mobil, perusahaan, atau harta langka? Kami bisa memenuhi kebutuhan Anda. Selain itu, kami akan berhutang budi pribadi kepada Anda. Ketika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kami akan memberikan dukungan penuh kami. Bagaimana menurut Anda? Lalu barusan, kalian semua bersatu. Saat kalian bilang ingin melenyapkanku, mengapa aku tidak melihat ada yang menyebutkan tentang paksaan? Bukankah kau bilang ingin membuangku ke penjara? Dan kau, bukankah kau juga akan menjadikanku bahan uji coba obat? Bukankah kami hanya bercanda dengan Anda? Aku sedang tidak ingin bermain-main denganmu. Tuan Yin, maksud Anda masalah hari ini? Benar-benar tidak ada ruang untuk diskusi. Bagaimana menurutmu? Lalu saya juga menasihati Anda. Saat bersikap dan menangani urusan, harus selalu sisakan kelonggaran. Anda mau telan ketiga keluarga besar kami. Tidakkah Anda takut gigi Anda patah? Tuan Yin, Anda tahu, mencabut lobak bawah tanahnya. Hubungan ketiga keluarga besar kami di Laut Timur sangat terjalin erat. Satu gerakan memengaruhi seluruh tubuh. Berbicara kata yang tidak sopan. Bahkan jika Tuan Qin ingin melenyapkan ketiga keluarga besar kami sekaligus, saya khawatir itu tidak akan mudah baginya juga. Tuan Qin, saya tahu, saya, He Xiaokuo, bicara terlalu banyak, risiko salah, tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa saya tahan. Nin Xiaoyao, Anda bisa membuat Tuan Qin menghormati Anda. Itu adalah kemampuan Anda. Tapi saya harus memberitahu Anda, ketiga keluarga besar kami tidak terbuat dari tanah liat. Hei Xiaokuo, apa Anda tahu apa yang Anda katakan? Tuan Qin, Anda dihormati sebagai Raja Naga Laut Timur. Ketiga keluarga besar kami, semuanya diangkat oleh tangan Anda. Kami harus menghormati dan memuja Anda. Itu sudah jelas. Tapi dia, bagaimana dia bisa menduduki posisi ini? Itu dianugerahkan kepadanya oleh Anda, Tuan Qin. Bahkan jika Anda mengikat seekor anjing ke posisi ini, kami akan, demi Anda, tetap memperlakukannya dengan sangat hormat, bukan? Tapi hari ini berbeda. Anjing ini menginginkan nyawa kami. Apakah kami hanya akan patuh menjulurkan leher kami dan membiarkannya menggigit kami? Patria Kai benar. Tuan Qin, Anda ingin tiga keluarga besar kami untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepadanya. Semua ini bisa dibenarkan. Tapi hanya dengan satu kata dari Nin Xiaoyao. Anda ingin melenyapkan tiga keluarga besar kami. Ini sama sekali tidak mungkin. Tuan Qin, hati orang ini benar-benar beracun. Ketiga keluarga besar kami telah mengikutimu selama bertahun-tahun, berfungsi sebagai tangan kanan dan kirimu. Bahkan jika kami sebelumnya tak sengaja menyinggungnya, dia sekarang justru memutus tanganmu. Niatnya pantas mati. Niatnya pantas mati. Tuan Qin, Anda harus melihat dengan jelas. Dia ingin menggunakan prestis keluarga Qin kami untuk menimbulkan masalah dan menyebabkan kekacauan di Laut Timur. Sekarang sepertinya dia memiliki motif tersembunyi. Dia ingin meninggalkan Tuan Qin tanpa siapapun untuk diandalkan. Saya sama sekali tidak akan setuju. Tidak bisa diterima. Tidak dapat diterima. Tidak bisa diterima. Karena itu masalahnya, 1 menit. Dan ketiga keluarga besarmu akan bangkrut. Itu benar-benar konyol. Membuat kami bangkrut dalam 1 menit. Bahkan Dewa Luo Agung pun tidak bisa melakukan itu. Bodoh tidak tahu apa-apa. Selama Tuan Nin bertindak untuk menyingkirkan 3 keluarga besar, 1 menit lebih dari cukup. Jadi, jika Anda patuh mendengarkan Tuan Nin, masih ada jalan keluar. Tapi sekarang sepertinya keberuntungan 3 keluarga besar sudah habis. Tuan Qin, saya tahu Anda ingin mempromosikannya. Tapi, Anda seharusnya tidak mengatakan kata-kata tanpa dasar seperti itu. Saya tidak percaya.
Tiga keluarga besar kami memiliki fondasi 100 tahun. Dan Nin Xiaoyao langsung memutuskannya dalam semenit. Mari kita tidak membahas hal lain untuk saat ini. Tapi Tuan Nin ini cukup pandai bercerita lelukon. Apel. Saham keluarga He saya anjlok dan kami bangkrut. Keluarga Shou saya juga bangkrut. Keluarga Zhu saya juga. Ini, Tuan Kia. Tunanganku, Zhongqing. Untuk mengusir 3 keluarga besar Laut Timur. Apakah itu sulit? Ini sebenarnya konglomerat keuangan teratas Daxia. Keluarga Xiang ibu kota kekaisaran. Dia, Nin Xiaoyao, adalah tunanganku, Zhongqing. Menantu dari keluarga Zhong ibu kota kekaisaran yang terhormat. Memutuskan fondasi Anda adalah semudah membalik telapak tangan. Keluarga Xiong di ibu kota menguasai istana. Langkah mereka memicu kekecewaan di Songxia. Orang-orang biasa sering berkata bahwa Songxia yang luas hanyalah mainan di telapak tangan keluarga Xiong. Selalu ada rumor bahwa keluarga Xiang ibu kota kekaisaran ini diam-diam didukung oleh Dewa Shanxia dan diam-diam didukung oleh Gunung Kunlun. Mereka bahkan memiliki persetujuan pribadi dari Raja Naga dan tugas untuk mengawasi takdir bangsa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia terhubung dengan keluarga Xiang ibu kota kekaisaran? Raksasa itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin atau tidak, apa hubungannya dengan semut seperti Anda? Seseorang bawa hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan keluarga Xiang ibu kota kekaisaran telah tiba. Keluarga Xiang ibu kota kekaisaran mempersembahkan kepada Tuan Nin Xiaoyao 1 mobil Porsche mewah, 1 hunian mewah di Thompson Riviera, dan 1 perjanjian hadiah untuk grup Zontan. Hanya tanda kecil penghargaan kami. Kami harap Tuan Nin menyukainya. Itu kau. Jadi Anda masih mengingat saya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya dari keluarga Zhong ibu kota kekaisaran. Zhongqing. Saya adalah calon istri Anda. Ini benar-benar keluarga Xiang ibu kota kekaisaran. Hanya pendapatan tahunan grup Sultan saja. Cukup untuk menyamai seluruh 3 keluarga besar kami. Seluruh aset keluarga. Dan dia begitu saja memberikannya. Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran benar-benar tangguh. Saya, He Xiaokun, salah menilai. Di belakangnya sebenarnya adalah keluarga Shou. Tidak heran Tuan Qin begitu menghormatinya. Tuan Shu, Tuan Shou. Saya minta maaf. Ketiga keluarga bangsawan kami sudah tamat. Tuan Nia, mohon maafkan kurangnya pandangan jauh saya. Anda telah menyingkirkan keluarga He kami dari Laut Timur. Saya menerima ini. Tapi saya masih memohon belas kasihan Anda. Tolong jangan hukum kami seperti keluarga Chu. Dan memutuskan keluarga He kami. Generasi mendatang dari memasuki jalur bisnis. Tuan Nin, saya juga dengan tulus memohon belas kasih Anda yang limpah. Ya. Jika keturunanmu berkarakter lurus dan berbudi luhur. Baiklah. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Bukankah kau datang hari ini untuk memenuhi pertunanganmu? Aku sudah bilang. Kedatanganku ke keluarga Bei sama sekali bukan untuk memenuhi pertunangan denganmu. Aku datang membatalkan pertunangan. Kunjunganku ke keluarga Bei kali ini hanya untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk membalas Taman Bai atas anugerah penyelamat hidupnya kepadaku dan untuk melindungi keluargamu. Yang kedua, membatalkan pertunangan denganmu. Lalu, kenapa tak kau jelaskan padaku? Aku sudah mengatakannya berkali-kali di keluarga Bai. Tapi siapa di antara kalian yang mendengarkan? Sisanya kuserahkan padamu. Ya, Nona Song, bisakah kau memberitahuku sekarang tentang urusanmu? Tuan Nin, saya telah menyiapkan sedikit anggur. Mengapa kita tidak minum dan berbicara? Baiklah. Silakan. Tunggu sebentar. Nin Xiaoyao. Apa yang baru saja kau katakan? Aku, Bai Shiqiu, tidak menerimanya. Kau bilang kau bisa melindungi keluarga Bai. Kau bilang kau ingin memutuskan pertunangan denganku. Kau membanggakan kekuatan yang luar biasa. Tapi pernahkah kau pikirkan bahwa jika hari ini, tanpa wanita ini, kau bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu konferensi lelang. Sekarang, kau tampak punya harta dan kuasa. Tapi itu hanyalah apa yang orang lain berikan kepadamu. Jika di masa depan kau hanya membabi buta, bergantung pada orang lain, maka jalanmu tidak akan bertahan lama sama sekali.
Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tuan Nin, abaikan dia. Ayo pergi. Tunggu saja. Pada waktunya, aku sendiri yang akan membuatmu mengerti bahwa seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Sekarang tidak ada orang di sekitar. Kita bisa bicara tentang tujuan utamamu mencariku, bukan? Nona Song. Tuan Nin, apa maksud Anda dengan ini? Nona Song, bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa aku dan keluarga Song dari ibu kota kekaisaranmu pernah memiliki pertunangan? Tuan Nin, pertunangan kita diatur oleh Tuan Nin dan ayah saya. Saya tidak sepenuhnya jelas mengenai detailnya. Saya datang hari ini justru untuk memenuhi perjanjian itu. Pertunangan ini memang diatur oleh ayahku untukku. Namun, Nona Song, saat ini aku memiliki misi penting yang harus diselesaikan. Sebelum selesai, aku belum ingin menikah untuk saat ini. Maafkan aku. Apakah Nona Song menghadapi kesulitan? Tuan Nin, jujur saja kepada Anda. Beberapa waktu lalu, ayah saya, karena alasan yang tidak diketahui, terkena penyakit parah yang tidak diketahui. Keluarga Jong kami tidak menyia-nyiakan upaya mencari dokter terkenal di mana-mana, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang, kondisi ayah saya semakin memburuk dari hari ke hari, hidup di waktu pinjaman. Beberapa hari yang lalu, dia jatuh sakit parah. Terbaring di tempat tidur. Saya tahu, Tuan, Anda adalah keturunan Gunung Kunlun, menguasai semua aliran pemikiran, dan mahir dalam segala hal. Tujuan saya datang ke sini untuk menikahi Anda, Tuan. Memohon agar Anda selamatkan ayah saya. Selama Anda bisa menyelamatkan ayah saya, Tuan, saya, Jong King, siap mengabdi sepenuh hati. Nona Song, mohon cepat bangkit. Silakan duduk dan bicara. Nona Song. Karena ayahku dan Paman Song mengatur pertunangan antara kita, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kedua keluarga kita memiliki hubungan yang dalam. Sekarang Paman Song sakit parah. Sudah menjadi kewajibanku untuk mengobatinya. Aku menyetujui permintaanmu. Ini buruk. Ada aura dewa luar. Tuan Nin, silakan masuk. Jong Jing. Ayah sakit parah. Dan bukan hanya kau tidak merawatnya di sisi ranjangnya. Kau bahkan membawa pulang pria asing. Song Yi, nona muda kedua keluarga Song. Kau benar-benar tidak punya malu. Jong Yi, biar saya beritahu Anda. Ini adalah tabib ilahi yang saya undang untuk pengobatan ayah. Jika Anda menunda pengobatannya, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Di mana kau menemukan udik ini? Zaman apa sekarang ini? Masih membawa pedang rusak? Apa? Mencoba berpura-pura menjadi dukun palsu. Kalau mau menipu, usahalah sedikit. Kau terlihat seperti orang miskin. Bagaimana kau bisa mengobati ayahku? Anda. Mengobati paman itu penting. Kau tidak perlu khawatir tentang penyakit ayah. Aku sudah mengundang tabib dewa dari Britania. Tuan Lang Shining. Tuan Lang. Lang sini, tabib ilahi dari Inggris. Kemampuan medisnya tak tertandingi. Dia pasti akan membawa ayah kembali dari ambang kematian. Adapun dukun palsu yang kau bawa ini, dia seharusnya kembali saja ke tempat asalnya. Saya, Lang Xingyin, dengan gelar medis ganda dari Genovaha, pasti akan menyembuhkan Tuan Sean. Nona Sean, ini sudah abad ke-21 sekarang. Anda seharusnya percaya pada pengobatan barat dan sains. Pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah tipuan. Benar, Tuan Tua Xiong sama sekali tidak sakit. Dia dirasuki oleh dewa luar. Diberi waktu, dewa luar akan turun ke dunia menggunakan tubuh Tuan, dan kemudian dalam radius 100 li dari keluarga Song, tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa. Aku bisa menyembuhkan penyakit Paman Song. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Ini benar-benar konyol. Saya punya tim profesional. Peralatan mahal. Dan Anda, apa yang Anda punya? Pedang berharga di punggung Anda itu. Kenapa telingaku berdengung ya? Lalat ini berdengung lagi rupanya. Tuan Lang membawa instrumen paling canggih dari Inggris. Bernilai puluhan miliar yang bisa mendeteksi semua penyakit. Bahkan kalau kau menjual dirimu sendiri
Sebagian kecil instrumen ini pun tak akan mampu kau beli. Aku menasihatimu, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini lagi. Pergi sana sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tidak, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Tuan Lang, jangan pedulikan dukun palsu ini. Silakan lewat sini. Mari kita obati ayahku dulu. Jangan khawatir, aku sudah berjanji. Aku akan menepati janjiku menyelamatkan ayahmu. Ayah. Hei, ayah. Ayah. Zhongyi, jika sesuatu terjadi pada ayah hari ini, saya akan mengambil nyawa Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah kalian para tabib dewa dari Inggris? Sampah, sekumpulan sampah. Tuan Nin, saya mohon. Tolong, cepat selamatkan ayah. Nona Zom, ini masalah kecil. Mohon mundur sebentar. Sihir Rahasia Gunung Kunlun, 7 bintang rejuvenasi. The film was translated and narrated by N Media. Kekuatan surgawi yang agung, dipandu oleh pedang. Bunuh dialah, cabut. Lihat, Ayah, Anda sudah bangun. Song Wensu, kepala keluarga Song. Zhongqing, Ayah, putrimu akhirnya telah menyembuhkanmu. Zhongyi, Anda tidak tahu malu. diam. Ayah, ayah, sejak sakit parah dan terbaring, Zhongqing melarikan diri dari rumah dan sama sekali mengabaikan ayah saat ayah berada di ambang hidup dan mati. Dia bahkan membawa pria tak dikenal, berusaha mencelakai ayah. Untungnya, putrimu membalikkan keadaan dan mengundang Dr. Lang, tabib dewa dari Inggris. Dr. Lang mengerahkan kemampuannya, kelelahan hingga muntah darah sebelum menyembuhkan ayah. Tapi Zhongqing menghinaku. Putri durhaka dengan hati sejahat dia. Ayah harus mengusirnya dari keluarga Zhong. Mamang, Tuan Sean. Tim saya dan saya. Kami berusaha keras menyelamatkan dan menyembuhkan Anda. Ayah tidak tahu. Saat itu, ayah berada di ambang kematian. Dokter Lang mengerahkan segalanya untuk menyembuhkanmu. Tapi Zhongqing bukan hanya mengabaikanmu, tapi juga mengirim kekasihnya, berusaha mencelakaimu. Hampir menyebabkanmu kehilangan nyawa. Zhongyi, Anda memfitnah saya. Ayah, jangan dengarkan hasutannya. Jelas Tuan Nin yang menyembuhkan penyakit Anda. Tuan Sean, saya bisa bersaksi untuk Nona Sean karena saya membongkar warna asli dukun ini. Saat kami merawat Anda, dia membalas dengan jahat, merusak instrumen saya. Untungnya, surga memberkatimu, ayah, dan Dokter Lang mengerahkan segalanya untuk menarikmu kembali dari ambang kematian. Ayah, Zhongqing, sebagai putri sah keluarga Zhong, justru mencoreng reputasi keluarga Zhong, berkolusi dengan orang luar, dengan dalih pengobatan, berusaha mencelakaimu, dan memonopoli aset keluarga Zhong. Putrimu memohon, ayah, seseorang seperti Zhongqing, putri durhaka dengan niat jahat seperti itu, seharusnya dicabut hak waris kepemimpinan keluarga dan diusir dari keluarga Zhong. Adapun pria liar ini, dia berkolusi dengan Zhongqing, berusaha mencelakai kepala keluarga Zhong, mencoba merusak peralatan Dr. Lang bernilai miliaran. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Binatang, Ayah, kenapa ayah memukulku? saya perintahkan Anda untuk diam. Ayah, apakah ayah sudah gila? Dia. Kau putri durhaka. Kau pikir bahwa karena saya pingsan, kau bisa memutarbalikkan kebenaran dan bicara omong kosong. Biarkan saya beritahu Anda. Ayah, Selama saya sakit, meskipun saya terbaring di tempat tidur, tidak bisa menggerakkan tubuh saya, dan tidak bisa bicara. Pikiran saya sangat jernih. Semua yang Anda katakan, saya sepenuhnya menyadarinya. Hidup saya sepenuhnya diselamatkan oleh Tuan Nin. Anda ini apa? Beraninya Anda mengklaim pujian yang bukan milik Anda. Tuan Sean, itu semua ulahnya. Dia memaksa saya untuk menipu Anda. kau, ayah,
Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku juga hanya ingin pamer. Di depanmu. Ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Aku meragukannya. Paman Song, apakah Anda masih ingat? Lukisan di atas tempat tidur Anda berasal dari mana? Kau ini apa? Kau tidak punya hak bicara di sini. Jong Yi, saya peringatkan Anda. Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Nin lagi, saya akan mematahkan kaki Anda. Justru putri durhaka inilah yang menggantungnya di kamar saya. Beberapa hari yang lalu, dia bilang dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda suci gereja barat. Dan mengklaim itu adalah potret ilahi yang memberi berkah kesehatan dan keselamatan. Tapi tak disangka, sejak potret ini digantung di kamar saya menjadi pusing dan bingung. Dan tak lama kemudian, saya jatuh The sakit. film was translated and narrated by Dia M. bahkan menasihati saya untuk mencabut hak waris Yongqin dan menunjuknya sebagai pewaris. Jong Yi, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya menyakiti saya seperti biasa, tetapi Anda bahkan akan melukai ayah. Bukan, aku tidak. Ayah, aku juga ditipu oleh seseorang. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Aku tidak. Pengawal. Bawa orang durhaka yang sakiti ayahnya dan seret dia pergi. Usir dia dari keluarga. Mulai hari ini, Sayen, Seong Wansu, tidak punya putri bernama Shuang Yi. Dan kau iblis asing. Kau menghina Tuan Yin, mengabaikan esensi nasional Tiongkok kami, meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Kejahatanmu tidak termaafkan. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir dia dari Tiongkok. Gelang giok ini. Bukankah itu milik Paman Xiao? Hadiah untuk Sikil. Bagaimana bisa ada segel gunung Kunlun di atasnya? Lapor. Ya, Tuan Nin. Kisi Jia, utusan Kunlun. Ayahku dan aku menyelidiki seluruh perusahaan naga tersembunyi dan Laut Timur, tetapi tidak menemukan jejak dewa luar. Namun, ketika kami menginterogasi seorang Tuan Zeng dari grup naga hitam, dia mengatakan bahwa di kantornya, patung dewa luar yang dia sembah berasal dari grup Zhong, diberikan kepadanya oleh seorang mitra. Saya menduga dewa luar tersembunyi di dalam grup Xiong. Grup Xiong tetap keluarga bangsawan elit di ibu kota. Ming Yue dan saya memiliki identitas khusus, jadi kami tidak bisa pergi menyelidiki. Menurutmu bagaimana masalah ini harus diputuskan? Tuan Nin, Anda akhirnya sudi memanggil saya. Apa yang kau katakan? The Juniorku ada film di was sini. translated Berikan aku sedikit and muka. narrated Jaga by ucapanmu. M Media. Baiklah kalau begitu, Anda hanya datang saat Anda membutuhkan sesuatu. Jadi, untuk apa Anda membutuhkan saya? Tadi malam, aku mengamati fenomena langit dan menemukan bintang bencana turun di barat laut. Bintang bencana itu sebenarnya turun di gedung grup Song. Bawa aku ke sana besok. Aku akan bantu hindari bahaya dan atasi masalah. Tuan Nin, Anda yakin tidak sedang mempermainkan saya? Kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Baiklah. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Kau akan ikut denganku besok. Ya. Nin Xiaoyao. Benar-benar kau. Dunia ini sempit sekali, kita bertemu lagi. Apa? Kau tahu aku akan datang ke grup Zhong untuk wawancara. Dan kau di sini untuk menjebakku lagi. Dan kau, Qin Mingyue. Ini grup Zhong. Bukan wilayah keluarga Qinmu. Trikmu tidak berguna di sini. Tidak bisa digunakan. Dengan kemampuanku, aku akan segera bergabung dengan grup Zhong. Saat itu, grup naga tersembunyimu bisa melupakan. Berkolaborasi dengan grup Zhong lagi. Ingat kata-kataku. Aku dan Xiong Qing akan turun langsung menyelidiki. Kau bertindak sesuai situasi. Ya. Beraninya kau mengabaikanku. Tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Nomor 129, Bai Xian. Cepat datang untuk wawancara Anda. Aku di sini, aku di sini. Cewek wawancara. Anda Bai Xian.
Aku adalah Bai Siyun. Sangat bagus, sangat bagus. Kalau begitu, Nona Bai, cepat lepas mantelmu. Mari kita mulai wawancaranya. Lepaskan mantelmu dan mulai wawancara. Lepaskan jaket dan mulai wawancara. Lepaskan mantelmu dan mulai wawancara. Lepaskan mantelmu dan mulai wawancara. Siapa kau? Beraninya kau merusak rencana saya. Nin Xiaoyao, mengapa kamu ada di sini? Aku sedang wawancara. Bagaimana kau bisa masuk? Juga, kenapa mantelku tidak ada padaku? Nona Bai, kami baru saja melakukan wawancara. Anda tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saya awalnya ingin Anda beristirahat sebentar. Tapi siapa sangka? Orang ini tiba-tiba menerobos masuk, menendang saya hingga jatuh ke tanah, dan bahkan melepas mantel Anda. Berniat melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Anda. Apa? Nin Xiaoyao, apa kau sudah makan hati beruang dan mempedu makan? Kau bahkan berani berkomplot melawanku. Apa kau tidak takut kakakku akan mengambil nyawa anjingmu? Benar sekali, Nona Bai. Dia juga berkata, dia secara khusus ingin merusak wawancara Anda untuk mencegah Anda bergabung dengan grup Xiong kami. Nin Xiaoyao, aku akan melawanmu sampai mati. Kau baru saja oleh pewawancara ini terpesona oleh kekuatan dewa luar. Dia yang berniat berbuat tidak senonoh padamu. Aku sedang menyelamatkanmu. Apa kau pikir aku akan percaya perkataanmu? Kau hanya tidak tahan melihatku berhasil. Tidak tahan melihatku naik status dengan cepat. Bapak pewawancara, cepat panggil keamanan untuk mengusirnya. Seseorang, kemari. Jika kau tidak ingin mati, maka tetaplah patuh di belakangku dan jangan bergerak. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ada apa ini? The film was Beraninya mereka translated melawan saya. and Para narrated penjaga by keamanan ini NVIDIA. telah dikendalikan oleh dewa luar. Dewa luar. Aku akan menjelaskan nanti. Apa yang kau lakukan? Saya beritahu kau, jangan main-main. Hai Nona. Saya beritahu kau, anak ini sangat jahat. Baru saja, saya membawa Nona Bai masuk untuk wawancara. Anak ini tiba-tiba menerobos masuk dengan sedikit sihir iblis. Dia menyihir Nona Bai. Dia bahkan mencoba memperkosanya. Lalu saya memanggil penjaga keamanan masuk. Dia menggunakan sihir lagi. Semua penjaga keamanan ini menjadi gila. Itulah mengapa mereka berani menyentuhmu. Aku bisa membuktikannya. Bukan hanya itu, dia bahkan mengancamku. Dia tidak tahan melihatku berhasil. Hanya karena dua ucapan yang baru saja Anda buat itu. Bahkan jika semua anggota tubuh Anda patah, Anda tetap harus menanggungnya. Nin Xiaoyao, kau hanya berani bersembunyi di balik wanita, benarkah? Kau terus mengklaim ada dewa luar. Mengapa kau tidak menunjukkan padaku di mana dewa luar ini? Benar sekali, Nona Xiong, lihat saya. Di mana dewa luar ini tidak ada. Kau tidak akan tertipu oleh Tuan Yin ini, bukan? Ada apa? Bagaimana bisa dia sama sekali tidak memiliki jejak aura dewa luar? Tepat sekali. Nin Xiaoyao terus mengklaim. Dewa luar dan semua itu. Menurutku, dewa luar hanyalah alasannya untuk niat buruk. Xiaoyao, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Kemarin Anda bilang grup Zhong akan mengalami musibah. Hari ini Anda berbicara tentang dewa luar lagi. Semua pembicaraan tentang hantu dan dewa ini, Anda benar-benar membuat saya bingung. Jika aku bilang ada dewa luar, maka ada dewa luar. Kau bilang mereka ada, jadi mereka ada. Baiklah, aku bilang, tidak ada dewa luar di dunia ini sama sekali.
Nin Xiaoyao, aku sarankan kau tidak berpura-pura menjadi supranatural lagi. Minta maaf padaku segera. Aku akan mengirimmu ke kantor polisi nanti. Aku punya saksi manusia dan bukti fisik. Kau tidak akan bisa membantah ini. Aku punya bukti bahwa dewa luar ada. Qin Mingyue, mengapa Anda di sini? Bagus sekali, Nin Xiaoyao. Saya kira Anda merindukan saya. Tapi Anda membawa wanita lain untuk menemui saya. Anda menganggap saya apa? Zhongqing. Aku datang, memang untuk membantu keluarga Songmu, untuk menghindari bencana dan kemalangan. Nin Xiaoyao, kau sudah kacaukan. Kau diam. Bukankah kau bilang tidak ada dewa luar? Ini hanyalah berhala yang disembah. Hanya patung tanah liat. Dewa luar macam apa tumpukan besi tua ini? Kau takkan menyerah sebelum mentok ya? Apa kau percaya sekarang? Jika kau masih tidak percaya, aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba lagi. Tidak perlu mencoba lagi. Aku percaya, aku percaya. Saya tidak menyangka benar-benar ada dewa luar. Gedung Jong kami. Bagaimana bisa ada cara-cara sesat seperti ini di sini? Saya hampir percaya fitnah Anda. Anda berulang kali menghina Xiaoyao. Dan Anda masih ingin bergabung dengan grup Jong saya. Saya umumkan. Grup Jong melarang Bai Xiyun secara permanen. Aku umumkan. Grup naga tersembunyi melarang Bai Xiyun selamanya. Bai Xiyun. Sekarang, baik di ibu kota Kekaisaran atau Le Timur, tidak ada perusahaan yang akan berani mempekerjakanmu lagi. Kalian semua. Sekarang keluar. Kalian semua. Bagaimana Tuan Nin harus ditangani? Beritahu saya, apa sebenarnya yang terjadi dengan dewa luar ini? Juga, menyembah dewa luar di grup Jong saya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Ini, saya itu. Hati-hati. Nin Xiaoyao, kita bertemu lagi. Nin Xiaoyao, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Selama kau bersedia berkultivasi denganku, aku akan membiarkanmu mencapai puncak di barat, menjadi raja dewa di dunia barat. Serta The sesat, film kau was masih belum mengerti. translated and narrated by M. Song Xiaku adalah yang terkuat. Dunia barat. Hanya tempat sampah. Pedang dari langit turun, membasmi semua iblis di dunia. Tidak mungkin. Kau hanyalah bocah muda. Bagaimana bisa kau membunuh avatar dewa luar? Siapa sebenarnya kau? Benar sekali, Nin Xiaoyao. Siapa sebenarnya Anda? Kalau tak jelaskan hari ini, jangan harap bisa pergi. Gunung Kunlun. Penguasa naga. Anda adalah penguasa naga. Aku memang penguasa naga Gunung Kunlun. Kali ini, turun gunung, tepatnya untuk dewa ular berbulu itu. Dewa luar mengganggu Set Hong Xi aku. Memikat rakyat Set Hong Xi aku. Sebagai penguasa naga, wajar bagiku untuk melenyapkan kejahatan dan menjaga jalan kebenaran. Dan memulihkan kedamaian serta ketertiban bagi rakyat Daxia. Kau adalah Raja Naga. Tidak heran. Tidak heran. Karena kau sekarang tahu identitas asliku. Mengapa kau tidak segera mengaku dengan jujur? Saya akan beritahu. Saya akan beritahu. Dewa luar ini diberikan kepada saya oleh Bai Sai dari keluarga Bai. Dia menyihir saya, berkata, selama saya menyembah dengan tulus, saya akan dapatkan semua yang saya mau, dan juga mendapatkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Maka saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Paman kedua Bai dari keluarga Bai. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana Bai Jie bisa terlibat? Aku mengerti sekarang. Anda mengerti. Apa yang kau pahami? Dari kelihatannya sekarang, wujud asli dewa ular berbulu seharusnya tersembunyi di keluarga Bai. Keluarga Bai.
Tidak heran gelang giok ini memiliki segel gunung kundun. Tidak heran setiap kali Bai Sikyun pulang ke rumah, aura dewa luar itu akan lenyap tanpa jejak. Agaknya, gelang ini menekan dewa luar itu, memaksa dewa luar itu untuk berdiam diri. Ini buruk, sesuatu akan terjadi pada keluarga Bai. Aura jahat keluarga Bai sangat pekat hingga hampir mengeras. Tanpa penekanan gelang giok itu, dewa luar itu memang tidak lagi menyembunyikan auranya. Nin Xiaoyao, Mama, ini semua karena dia. Dia mengandalkan kenal Zhongqing dan Qin Mingyue, memfitnah dengan jahat dan menabur perselisihan. Dia menyuruh Zhongqing dan timnya memasukkanku ke daftar hitam. Yang paling penting, dia juga membiarkan kedua wanita itu menggangguku. Lihat, wajahku bengkak semua karena dipukul. Nin Xiaoyao, kau masih berani kembali. Keluarga baik kami memberimu makan dan minum. Tapi malah, kamu membesarkan orang tak tahu berterima kasih. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Bai. Bibi Bai, aku sama sekali tidak menyebar perselisihan. Bukan hanya itu, aku juga menyelamatkan Sion. Menyelamatkan Sion. Saat Sion dipukuli, apa yang kamu lakukan? Saat dia di blacklist, apa yang kamu lakukan? Untuk menjilat Song Qing dan Qin Mingyue, kamu malah menjadikan adikku sebagai batu loncatan. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Aku sudah memastikan bahwa wujud asli dewa ular berbulu saat ini tersembunyi di dalam keluarga Bai. Tugas paling mendesak adalah mencari dewa luar itu terlebih dahulu. Jika tidak, keluarga Bai mungkin menghadapi malapetaka. Kamu, Nin Xiaoyao, kau tidak hanya menindas Sion kami. Kau juga mengutuk seluruh keluarga kami. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Sion di Gidung Song. Dia sendiri mengalami kengerian dewa luar itu. Apa yang aku alami? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Itu hanya untuk menakutiku, merusak wawancaraku, memukuli pewawancaraku, dan menyuruh orang Zhong itu memasukkanku ke daftar hitam. Akhirnya, takut aku akan membuat masalah untukmu. Kau hanya mengarang omong kosong tentang iblis dan monster, dan bersiap untuk menipu dan menakutiku. Aku memberitahumu, aku sudah melihat trikmu. Sikyu, kau harus percaya padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Jika kita tidak segera melenyapkan dewa luar itu, keluarga Bai benar-benar akan dalam masalah. Sudah cukup, Nin Xiaoyao. Berhenti bicara omong kosong supranatural ini. Kukira kamu datang hari ini karena kamu merasa bersalah dan ingin meminta maaf pada Sion. Tapi aku tidak menyangka bahkan sekarang, kamu masih menyebarkan tahayul feodal. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang kukatakan sama sekali bukan tahayul feodal. Aku sekarang sudah memastikan bahwa Paman Bai saat itu memang dibunuh oleh dewa ular berbulu. Sekarang dia datang untuk mencelakai keluargamu lagi. Aku membalas dendam Paman Bai. Dan juga menyelamatkan kalian semua. Apa yang kau katakan? Kematian Bai Mo. Kau sudah menyelidikinya dengan tuntas. Apa yang sudah kau temukan? Mama, dia hanya berbohong padamu. Mengapa kau percaya padanya? Diam. Dulu, kematian Bai tua tidak jelas. Itu selalu menjadi duri di hatiku. Nin Xiaoyao, kau sudah selidiki dia sampai tuntas? Jika kau berani menipuku tentang ini, aku pasti akan. Kutaruhkan nyawaku demi membuatmu membayar. Junior ini memang sudah menyelidikinya dengan saksama. Dulu, almarhum ayahku dan Paman Bai bersatu kekuatan untuk mengusir dewa luar barat. Saat mereka berdua menyelidiki dewa ular berbulu, keberadaannya, mereka bertemu penyergapan. Ayahku meninggal. Tapi Paman Bai melarikan diri. Setelah itu, keluargaku dimusnahkan dewa ular berbulu. Paman Bai melindungiku dengan nyawanya. Itulah bagaimana aku berhasil bertahan hidup. Semua yang kamu katakan, selain dewa luar barat itu, dan tahayul feodal, sisanya, bukankah itu semua yang sudah kita ketahui? Tepat sekali. Tapi pernahkah kau berpikir, saat ayahku dan Paman Bai menyelidiki keberadaan dewa ular berbulu, itu awalnya operasi rahasia. Bagaimana bisa dewa ular berbulu tahu pergerakan ayahku dan Paman Bai, lalu menyiapkan penyergapan lebih dulu? Karena kau bilang dewa ular berbulu adalah dewa keji. Jadi, jika dia ingin tahu ada yang menyelidikinya, bukankah ia punya cara yang tak terhitung? Lalu saat mengejar dewa luar lainnya, bukankah Paman Bai dan ayahku berhasil? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah, jika selain ayahku dan Paman Bai, dalam tim kecil ini yang bertugas mengusir dewa luar, ada orang ketiga. Apa ada orang ketiga? Tepat sekali. Justru orang ketiga inilah yang mengungkapkan kepada dewa ular berbulu keberadaan ayahku dan Paman Bai, yang kemudian menyebabkan serangkaian tragedi berikutnya.
padaku. Paman kedua Bai, apakah aku benar? Keponakan Nian, apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Kemudian, aku mengetahui melalui beberapa saluran bahwa awalnya saat itu, ayahku dan Paman Bai diperintahkan untuk mengusir dewa luar barat, bertindak atas perintah Gunung Kunlun. Terlebih lagi, aku juga melihat dari catatan tahun itu, bahwa pada waktu itu, di antara mereka yang diperintahkan untuk mengusir dewa luar barat, selain ayahku dan Paman Bai, memang ada orang ketiga. Namun, nama orang ketiga itu disembunyikan. Baru setelah Bai Xion pergi ke Gidung Song untuk wawancara kerja hari itu, bahwa kami menangkap Zhou Wen, yang memiliki klan dewa luar. Dia mengatakan bahwa patung dewa ular berbulu miliknya diberikan kepadanya oleh Bai Sai dari keluarga Bai Anda. Dengan cara ini, semua peristiwa terhubung. Dulu, Bai Sai disesatkan oleh dewa ular berbulu dan menyebabkan kematian ayah saya dan Paman Bai, yang pada akhirnya menyebabkan tragedi itu. Dan inilah kebenaran di balik tragedi itu. Bai Jai, apakah kau benar-benar membunuh kakakmu? Mama, apakah kau sudah pikun? Nin Xiaoyao ini bahkan menyebut Gunung Kunlun. Tuan Naga Gunung Kunlun adalah penguasa bersama Zhongxia. Berita mengenai Gunung Kunlun, semuanya adalah rahasia negara. Dia hanya seorang udik dari desa. Bagaimana mungkin dia tahu? Apakah dia pantas? Dulu, aku merasa kasihan, mengira kamu yatim piatu yang datang ke Laut Timur, tanpa ada yang bisa diandalkan. Jadi aku membiarkanmu tinggal di keluarga Bai. Tapi bagaimana kamu memperlakukan kami? Adikku pergi wawancara, dan bukannya membantunya, kamu malah memperburuk keadaan. Sekarang, kembali ke keluarga Bai dan menumpang hidup. Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti memfitnah paman kedua. Nin Xiaoyao, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Apakah yang saya katakan itu benar atau salah? Kita akan tahu setelah kita mencoba. Li Xiaoyao, apakah kamu gila? Kamu semarah itu sampai ingin membunuh orang. Selama saya menghancurkan tubuh fisiknya, Anda akan tahu siapa dia. The film was translated Berhenti bicara and omong kosong, narrated by Nin Annie Xiaoyao. Liao. Jika kamu ingin membunuh paman keduaku, bunuh aku dulu. Kecuali kamu bisa memberikan bukti. Kalau tidak peduli apapun, aku takkan pernah percaya padamu. Kau ingin bukti ya? Kami berdua adalah buktinya. Tepat sekali. Kami berdua bisa membuktikan bahwa Bai Jai memang bermasalah. Kenapa kalian berdua lagi? Nin Xiaoyao, aku benar-benar meremehkanmu. Kau ternyata punya kemampuan membuat dua pewaris kaya bersaksi palsu untukmu. Benar, siapa yang tidak tahu kalau kamu, Nin Xiaoyao, punya hubungan dekat dengan keluarga Zhong dan Qin. Mereka tentu saja memihakmu. Oleh karena itu, kesaksian mereka sama sekali tidak dihitung. Keluarga Kenku, Raja Naga Laut Timur yang bermartabat, perlu menipu keluarga Bai Mu. Nin Xiaoyao, kau mengklaim bahwa Bai Jai membunuh Bai Mo. Apa kau punya bukti? Saya katakan, selama saya menghancurkan tubuh fisiknya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Bukti macam apa itu? Kau membunuhku. Dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kepada siapa aku mencari keadilan? Jika saya membunuh Anda, apakah sesuatu akan terjadi? Anda tahu betul di dalam hati Anda. Cukup, Nin Xiaoyao. Aku tidak tahu dendam sedalam apa yang kamu miliki dengan paman kedua Bai. Sampai niat membunuhmu begitu kuat. Nyawa manusia bukanlah permainan. Jika benar seperti yang dikatakan paman kedua, dan kamu membunuhnya, dan tidak terjadi apa-apa, lalu bagaimana? Maka hidup saya akan menggantikan hidupnya. Nyawamu tidak berharga. Siapa bilang nyawa Tuan Nian tidak berharga? Bahkan jika seluruh keluarga Baimu dihitung bersama, mereka tak sebanding dengan sehelai rambut Tuan Nian. Mengingat status Tuan Nian, jika dia menginginkan nyawa Bai Sai, dia akan langsung mengambilnya. Mengapa dia perlu mengarang alasan apapun? Status Nin Xiaoyao. Dia hanya seorang udik dari pedesaan. Seorang gigolo yang hidup dari wanita. Selain dua identitas ini, identitas apa lagi yang mungkin dia miliki? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Nian. Tuan Tua Qin, aku akui bahwa di depanmu, keluarga Bai memang pucat pasti dibandingkan. Tapi Nin Xiaoyao, dia jelas mengkhianati perasaan putrimu. Mengapa kamu perlu membela orang yang pelin-pelan seperti itu? Benar-benar sekumpulan kata dalam tempurung. Status Tuan Nian
Lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kau yang paling dekat dengan Tuan Yin. Namun kau yang paling buta. Siapa sebenarnya Nin Xiaoyao ini? Kau praktis memujinya setinggi langit. Kalau begitu katakan padaku. Biarkan aku memperluas wawasanku. Aku ingin melihat bagaimana identitas Nin Xiaoyao. Lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Tuan Nin adalah Raja Naga Gunung Kunlun. Dan juga kau penguasa Xiongxiang. Apa? Itu tidak mungkin. Dia hanya pria simpanan yang hidup dari wanita. Bagaimana mungkin dia Tuan Naga? Tidak mungkin. Sepertinya kamu, demi menjadikannya menantu yang tinggal di keluarga King, bahkan akan mengatakan kebohongan yang absurd seperti itu. Saya memang Raja Naga Gunung Kunlun. Kami menghormati Raja Naga. Kami menghormati Raja Naga. Tidak mungkin. Aku tidak percaya taukan ini pasti palsu. Apa yang membuat Nin Xiaoyao pantas? Nin Xiaoyao, apa ini benar? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Bahkan jika kamu benar-benar Raja Naga, lalu kenapa? Bahkan jika kamu benar-benar Raja Naga, kamu tidak bisa sembarangan mengabaikan nyawa manusia. Aku tetap pada perkataanku. Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti paman keduaku. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia benar-benar sudah membunuh orang, menurutmu? Bai Jie sudah dirusak oleh Dewa Ular Berbulu dan menjadi pengganti. Sekarang Bai Jie sudah mati. Kenapa Dewa Ular Berbulu belum muncul juga? Tuanku Tuan Naga. Bagaimana kau menjelaskan ini kepada kami? Tepat sekali bukankah kamu bilang setelah paman kedua meninggal, kebenaran akan terungkap. Jadi, di mana kebenarannya sekarang? Benar, bukankah kau bilang jika paman kedua meninggal dan tidak terjadi apa-apa, kau akan menebusnya dengan kematianmu? Kalau begitu kau harus menggantinya. Nin Xiaoyao, penuhi janjimu. Raja Naga, sama sekali tidak. Tuan Naga, sama sekali tidak. Nin Xiaoyao, apakah kau benar-benar harus musnahkan mereka? Awalnya, dengan menggunakan tubuh Bai Jie, aku bisa dengan mudah melahap seluruh keluarga Bai. Aku akan pakai keluarga Bai sebagai markas untuk menyerbu dan menduduki seluruh Laut Timur. Namun, ada dua hal yang tidak kuduga. Pertama, bajingan tua Bai Mao itu ternyata punya trik tersembunyi. Dia ternyata meninggalkan sebuah gelang giok dengan kekuatan ilahi Kunlun. Gelang giok ini menekan kekuatan ilahiku, membuatku tak bisa kendalikan keluarga Bai sementara. Kedua, kau bisa menemukan keluarga Bai begitu cepat. Dan juga begitu cepat mengetahui identitas asliku. Nin Xiaoyao, kau benar-benar luar biasa. Apa yang dikatakan Nin Xiaoyao ternyata semuanya benar. Apakah selama ini aku salah paham padanya? Tidak mungkin. Paman kedua bisa jadi Dewa Ular Berbulu. Itu dia. Dialah yang saat itu membunuh ayahmu. Dewa Ular Berbulu. Hari ini kau akan bayar hutang darah dengan darah. Kau pikir bisa buatku bayar hutang darah? Aku menjelajahi dunia manusia, menyerap keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan kebencian. Kekuatanku tidak hanya kembali ke puncaknya, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kau yang sekarang sama sekali bukan tandinganku. Aku menyarankanmu untuk patuh berkultivasi bersamaku. Datanglah ke baratku, dan jadilah penguasa semua dewa di baratku. Jalan sesat. Pada akhirnya, itu adalah jalan sesat. Dewa-dewa barat. Hanya semut. Bahkan jika kemampuan Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, di mata saya, Anda hanyalah semut yang lebih kuat. Keras kepala. 10.000 pedang kembali ke sekte. Nin Xiaoyao, semoga kau mati mengenaskan. Selamat, Raja Naga, atas pembunuhan Dewa Ular Berbulu. Selamat, Raja Naga, atas pembunuhan Dewa Ular Berbulu. Jasa telah selesai. Jasa-jasa selesai. Aku, Xian Guiling, bersujud syukur kepada Tuan Naga, karena telah membalaskan dendam Bai Mao. Bibi, Anda tidak boleh melakukan ini. Paman Bai dulu MNG menyelamatkanku. Membalas dendam Paman Bai saya adalah hal yang benar. Tepat sekali, Ibu. Kenapa Ibu berlutut padanya? Tidak peduli dia tuan ini atau tuan itu. Hidupnya diselamatkan oleh keluarga Bai kami. Dia memang layak bekerja untuk keluarga Bai. Diam. Maafkan aku. Aku salah paham padamu sebelumnya.
Sekarang sepertinya, aku adalah badut yang merasa paling benar. Nona Bai benar. Kau memang merasa paling benar. Aku ingat kau bilang di konferensi investasi terakhir bahwa pencapaian keluarga Bai hari ini sepenuhnya karena manajemenmu, Bai Shikyu. Tapi tahukah kau bahwa selama bertahun-tahun ini, grup naga tersembunyi kita sering bekerja sama dengan keluarga Baimu sepenuhnya atas permintaan Tuan Yen. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kau sebut kemampuan pribadimu. Berhenti bicara. Ya, Dulu, Bai Sai mencelakai seluruh keluarga Nin saya. Paman Bai kemudian mempertaruhkan nyawa. Dendam dan budi kita sudah impas. Kontribusi kepada keluarga Bai selama bertahun-tahun ini bisa dianggap kebaikan terakhirku untuk keluarga Bai. Gelang giok ini, itu hadiah ulang tahun dari Paman Bai untukmu. Sekarang, itu kembali ke pemiliknya yang sah.